Presiden Prabowo Subianto dikritik seusai menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kritik itu disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal dilansir dari akun X-nya pada Minggu 1 Maret. Mantan Wamenlu itu menyebut ide menjadi mediator sangat tidak realistis. Dino Patijalal menilai dalam serangan kali ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak ingin dimediasi. Menurutnya, setiap kali Amerika Serikat melakukan serangan militer kepada musuhnya, jarang sekali mau ditengahi atau dimediasi. Ia juga menilai Trump kali ini tidak ingin Indonesia ikut campur karena ambisinya menumbangkan pemerintah Iran masih tinggi. Ketiga, saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini, karena ini tidak realistis, tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah, apapun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satupun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut. Dan kalau ini terjadi, berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif.